Jadi malam kini kita ndak mengaji doba curito saya. Ya kan? Anak jadi curito awak, ya kan? Memperbaharui iman dalam rangka kita menunggu tahun Islam yang akan muncul kalau Allah mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Bapak pengurus masjid atau ketua kemakmuran masjid yang telah membuka pintu hati kita semua. Pada malam ini kita bersilaturahmi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memuliakan tahun Islam tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan kita dengan bulan Muharram 1444 Hijriah. Lai sehat Bapak Ibu-ibu. Pucuk Jambi 9 lurah terletak di Kabupaten Tebo. Taruhlah kita taat kepada Allah, boleh nanti masuk surga. Amin ya Rabb. Alhamdulillah, dengan takdir Allah, orang tua yang telah berusia 70 tahun 50 hari ini bisa juga datang ke tempat yang sejauh ini. Nampal yang jauh kenapa? Mengaji di Jambi, lalu di Sumatera Barat. Itu Bapak ini. Tadi sudah salat asar, kemudian tiba anak ambo Iwan membawa makan lo ke Sumatera Barat. Itulah tiba lo di Jambi beli. Alhamdulillah, walaupun makan tadi 5:30 di Sumatera Barat sampai jam 6, tapi bisa jadi imam di Jambi. Itulah takdir Allah. Mudah-mudahan saya, Bapak Ibu semua juga sehat walafiat. Pertama kita puji Allah. Kenapa Allah kita puji? Karena beliau memang terpuji dan berhak menerima pujian. Itulah yang kita baca setiap hari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Andaikan kita tidak lalai Bapak Ibu, itu kita baca setiap saat, berapa pahala yang kita dapatkan. Tapi kadang-kadang awak lalai, tapi kira awak sawit 1000 sekilo, ya kan? Bali pupuk dari 5.000 naik 2,5. Di mana Ustaz tahu lai baladang sawit? Indah. Ambo tarimo informasi go di Muara Lembu, Taluk Kuantan atau Kabupaten Kuansing.
Kuantan Singingi. Jadi ambo diimbau ke sini. Jadi orang gaek kau pak lah tahu juang tabunya baru mani. Dulu belum sampai ke sini. Walaupun sebenarnya di Kota Padang dan Sumatera Barat sebelum YouTube ada, saya tidak berhenti mengaji ini. Dan juga sudah diundang ke Lampung, ke Bengkulu, ke Bangko, dan alun-alun ke Muaro Bungo. Padahal Muaro Bungo dake dari Bangko, ke Bangko lah cok. Alhamdulillah kini tiba lo di Tanjuang sama Lidu. Orang awak kok. Pertama kita di nagari luak nan tuo asal. Luak nan tuo tu di kabujo luak tanah data. Lambang kucing warnanya kuning, kucing itu binatang lihai, tinggi pengaruh bawi bawa, kuning tandonyo kemenangan. Sia mama awak sinan ninik kita katumangguangan dua perpatiah nan sabatang de alui kileknya tibo de linci cayo mendatang budi tajambu kananelo. Itu beliau. Kemudian anak kemanakan kola bertambah kambang juo untuk mencalik teruko sawah baru menyilau tanah perumahan. Mangko bajalan lo anak kemanakan tu dari tanah data. Anyo buek lo luak namonyo luak agam. Simbol sirah harimau campo barani karanobana hukum nanindak makan bandiang. Pisau Allah tajam lah ado utang dek kita marawikan, adai Allah agamo ado utang dek kita mamalkan. Itu luak nan tangah namanya. Luak tu dua pengertiannya pak. Adonan menyabui luak tu artinya kurang. Adonan menyabui semua. Kedua-duanya yo. Kemudian luak tanah data jarang tanah nan data sidan. Kurang. Luak agam simbolnya sirah harimau campo. Jadi lambangnya harimau. Nan ketiga luak nan bonsu itu luak 50 kabupaten 50 kota. Bamang ko luak 50 orang tu turun dari Pariangan pai ke luak 56 baru tu mandi di Batagam anyui cie 50 kurang cie ampe 49 maka disabui kurang cie 50. Maka luaknya banamo luak 50. Corak hitam lambangnya kambiang Sabah Jorela bau sao. Itulah orang 50 kota. Nah lain-lain ko kami ba'a dari Minangkabau jo sadonyo. Maka batihnya di jai-jalen de orang gae nan sampai kini ambo alun mencaliek. Di siko pucuk Jambi 9 lurah tarui ke Tanjuang sama Lidu di Durian di Takuak Rajo sialang balantak basi. Anda ya le dan bocik itu menyabu itu dan badai. Apa le ya le? Karena tinggal siko. Kalau kasinan tarui karantau ke pasisi sampai ke ombak dan badabu. Kalau kasinan kasih kilang ayah bangi. Itu watihnya, ya kan? Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu sampai sekarang itu masih kita lestarikan. Kemudian masuk Islam, maka kita pakailah adai basandi sarah basandi kitabullah. Mudah-mudahan menjadi pendirian awak sampai kita meninggal. Amin. Ya Rabbi. Terima kasih banyak atas penghargaan dan penghormatan dari masyarakat Islam Taluk Lancang. Malam kini mempersilakan ambo untuk memberikan tausiah. Ambo minta maaf ke Pak Ibu-ibu. Ambo minta maaf. Pihak kebadan diri ambo
ilmu kurang sekolah tangguang. Mengaji ndak sampai katam sulit lah ambo bacurito. Ndak mungkin si bisu ka menyanyi, mustahil si lumpuh ka menari, ba'a lo si buto ka membimbing. Jadi malam kini kita ndak mengaji do bacurito saya. Ya kan? Anak jadi cerita awak, ya kan? Memperbaharui iman dalam rangka kita menunggu tahun Islam yang akan muncul kalau Allah mengizinkan. Ya kan? Ya. Sebenarnya kalau hidup awak di tahun baru besok, Pak, nan pintu kubur bertambah dake sebenarnya awak. Kenapa? Sehari umur kita bertambah, selangkah kita makin dekat ke pintu kubur. Begitulah sirkulasi kehidupan ini. Jadi hidup kita dalam 3 fase. Pertama alam roh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia. Di alam roh itu bagaimana kita? Diterangkan juga oleh Allah secara simpel di dalam Al-Quran. Begitu roh akan ditiupkan ke tubuh manusia ini, Allah bertanya dulu. Pertanyaannya pendek saja. Alastu birabbikum? Apakah kamu mengaku bahwa aku ini Tuhanmu? Jadi jawabannya ini jamak, seluruh roh baik yang telah dimasukkan ke dalam tubuh maupun yang belum dimasukkan ke dalam tubuh, itu sudah dibikin oleh Allah semuanya. Semuanya menjawab qalu bala syahidna. Seluruh roh itu menjawab, benar ya Allah, kami menjadi saksi. Ya kan? Siapa itu Ustaz? Fir'aun, Namrud. Tapi ketika roh akan ditiupkan ke tubuhnya, dia menjawab semua, qalu bala syahidna. Jadi semua manusia ini ketika di alam roh itu bertuhan kepada Allah semuanya, mengaku akan patuh kepada Allah. Tapi setelah lahir ke dunia, dia sudah dewasa, dia memperturutkan hawa nafsunya. Maka kotorlah kesucian yang telah dia berjanji dengan Allah itu. Kekotoran itulah yang dinamakan dosa. Namun Allah menyediakan ampunan. Jadi manusia ini mau kembali kepada Allah, minta ampunlah dengan dosa yang dilakukan. Ustaz badoso, buya badoso, kiai badoso, orang sia badoso, imam musaji badoso, khatib membaca khutbah badoso. Sebab kadang-kadang imam musaji ku nyogoda lo di iblis. Nyari Jumaat saya datang dari imam. Lain dari itu tidak nakik-nakik musaji. Ada musaji nama dia itu. Ya kan? Padahal masjid itu bukan dikunjungi untuk seminggu. Apa yang memberatkan hatinya datang ke sana adalah godaan syaitan. Di rumah sajalah mangakasinan. Di sini mekodo adolo kota infak kadisi usak lo pitiang. Di rumah salah salat. Atau adalah cielai bapak-bapak orang pergi ke Makkah, ke haji. Di sini kalau salat di Masjidin Nabawi di Madinah kan sama jo 1000 kali salat di siko di musajid mah. Kalau di Masjidil Haram salat sama jo 100.000 kali salat di musajid awak go. Itu mangkonya ndak datang sudah balik haji lah puih dapat pahala sana. Sebenarnya itu suatu yang tidak benar. Ya kan? Andaknya lah pulang awak di Makkah, kita memotivasi umat
agar meramaikan masjid. Karena apa? Masjid itu membangunnya sekarang, Pak, tidak ada yang begitu lama. Banyak orang menurunkan dana, Pak. Adonan 3 truk pasir, 200 sak semen, ya kan? 1000 kotak keramik. Banyak orang. Dan paling sulit itu memakmurkan, ya kan? Sedangkan awak saja di dian subuh, ambo di dian subuh yang pertama dulu, Pak. Tahun bara tahun 58. Umur 6 tahun ambo tu. Itulah didikan subuh dimulai di Sumatera Barat. Ala saja di dian subuh tu ambo tahu salat berjamaah di masjid 27 kali lipat pahalanya daripada salat sendiri di rumah. Cuma orang awak kolah tak biasa menerima upah materi, Pak. Sedangkan pahala tak nampak. Ya kan? Kalau nyo tukar di Allah, nyo suruh malaikat sianan datang salat berjamaah ke masjid, tiok ke pulang dapat bareh 27 gantang. Temui enggak orang situ? Pulang salat subuh, nyo bagi dia malaikat bareh 27 gantang. Pulang salat zuhur, nyo bagi dia malaikat bareh 27 gantang. Pulang salat asar, nyo bagi dia malaikat bareh 27 gantang. 5 waktu salat berada pek bareh. Ade upahnya pahala ndak materi, antara yo indak percaya orang. Ya kan? Malah ada ketika orang salat tu nyo pada minum. Apa doa nyo lapeh pesantren. Ya kan? Ini. Kondisi-kondisi yang seperti ini kalau ada dengan bertambahnya umur, dengan hijrah kita dari tahun 1443 ke tahun 1444, kekurangan-kekurangan ini kita ubah untuk kita sempurnakan. Sebab laki-laki kalau suka salat di rumah, Pak, tidak di masjid, itu laki-laki salehah. Ya, nan salehah itu orang padusi. Kita laki-laki kok saleh. Jadi zaman enggak maleh-maleh salat berjamaah, setelah kita mengaji gua besok datang lagi. Mulai orang Yahudi sangat takut kalau orang salat subuh sama ramainya dengan salat Jumat. Tu camai orang Yahudi. Ya kan? Kenapa? Orang yang banyak itu pasti berzikir. Orang yang banyak itu pasti bertahlil. Orang yang banyak itu pasti berdoa bersama-sama memohon kepada Allah. Itu ange-ange badan orang Yahudi. Tapi kalau lah imam musaji dan malih ke musaji, tu bah je lah. Itulah tungkek dan membawa rabah. Ini. Kalau tungkek membawa rabah akal. Kalau di kampung ambo batanam imam di masjid kau, Pak. Siano jadi imam, siamo jadi khatib, ya kan? Malah ada nan lawak je le, Pak. Masjid kau bakunci. Bukanya hari Jumat se. Nah, tu ada lah. Kalau di kota ndak basuh itu, Pak. Ambo tinggal di Limomani, tapi itu di komplek. Nama kompleknya rumah BTN, bangunan tidak normal. Karena rumah tu ketek-ketek kamarnya karena bau utang dulunya. Kini ndak lah habis utang. Dahulu namanya perumtang, kinilah perumnas. Nah, perumtang perumahan berutang, lah selesai perumnas perumahan lalu. Dari saf nomor 1 sampai saf terakhir tu panuh. Indo ada gak 7 saf, kami laki-laki gak 5 saf. Bang kau banyak Indo tu, nyolah banyak kematian laki. Itu dan bapak-bapak. Ya kan? Jadi kalau kita cari apa? Ambo mencari orang gaib ambo saya. Amak tua ambo
Tu adik liau ama angah. Tu induk ambo. Sudah tu ete ambo. Tu suaminya lah melaki saudara. Lah mati saudara. Ayah-ayah kami tu. Tak ada seorang. Ya kan? Kamu cari laki nak muanya lagi. Ini ibu-ibu dan bapak. Ya kan? Nenggak lain nambo. Atau dahulu ibu meninggal dari ambo lah 2 tahun. Lah 2 tahun sampai 10 hari beliau meninggal. Tapi sebahagian besar banyak laki-laki meninggal dulu dari istrinya. Kenapa? Laki-laki ini pekerja berat. Kalau apa? Taruh dari kiliran jauh, taruh ke bawah, tiba di lubuk peraku atau di sinjau lawi. Dan membawa to barek-barek, membawa baru itu siapa sopirnya? Laki-laki, Pak. Ange ram tu malatui, Pak, bantu baliang-baliang ke bawahnya, mati. Nah mati itu siapa? Laki-laki. Nampai jadi nelayan ke dalam lawi. Ombak badantu angin baseru guruh patuh badan tam hujan turun kilek latibo. Kilek lah barapi-rapi. Ombak gadang tabaliak perahu dalam lawi itu. Siapa mati? Laki-laki. Si Junjuang Darmas Raya Taluk Kuantan Singingi itu ambo cali banyak kabun gatah. Sadang manakiak gatah tibo harimau, ya kan? Nyotang ko orang manakiak gatah tu mati. Sianya? Laki-laki. Nan jadi ustaz 7 lurah 9 pucuk Jambi nyolongkahi pai badakwah umurnya lah 70. Kecelakaan di jalan laki-laki. Sebab pasari pendakwah konon pedusinya. Ai laki-laki. Jadi akhirnya pedusi ko banyak jando. Akhirnya nanti harilah hampir kiamat khamsina qayyimun wahid. Perbandingan laki-laki jo padusi 1 banding 50. 50 orang padusi di dusun tu cie laki-laki tinggal barabunya ko laki den ya kan ndak pandai tagak laki-laki itu nyo parabu yang diproduksi banyak ya kan itulah hampir banari kiamat. Jadi langkah pertama hijrah tu Pak. Kan awak tahu hijrah yang kita baca malam ini. Hijrah tu pindah. Dari pindah ke pindah itu bertambah baik kita hendaknya dalam beramal. Coba kita simak Pak hadis Nabi. Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Siana nari kininyo beramal lebih baik dari kari kapatang fahuwa rabihun, itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsi, siapa yang hari sekarangnya beramal sama dengan hari kemarin fahuwa khasirun, turang rugi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi, siapa yang hari ininya beramal lebih jelek dari hari kemarin fahuwa halikun, itu orang celaka. Mana kita pilih? Ingin jadi orang celaka, ingin jadi orang rugi, ingin jadi orang menang. Nan dua salah Pak. Siapapun manusia di dunia ini, kalau ditanya jujur dia akan menjawab, tidak ada yang ingin kalah. Tanya lah jangan ambo, kutikonya dipilih orang dulu ingin kalah atau ingin mana? Ingin mana? Mbak macam lah nanya sabui kutiko kampanye supaya nya terpilih. Bukan satu. Ambo salut jadinya, iya kan? Tahun 85 lah ye percaya orang. Kita doakan dia menjadi pemimpin yang mapan masa depan. Amin. Kalau dapat jadi bupati Tebo kan nanti. Iya kan? Jo bantuannya kan sesuai nyo gagak. Iko ada orang potongan baliang, iya kan? Awak nak jadi bupati, lu ndak manakah dicelir. Iya kan? Ini bapak-bapak.
Ya enggak gagah je anda. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat, jadi kita harus lebih baik dari hari yang berlalu. Orang bajudi kan berdosa tu Pak, inginnya menang. Tak ada orang yang ingin rugi di dunia ke apa? Ya kan? Ingin menang, carilah kemenangan yang diredai Allah. Apa kemenangan yang diredai Allah? Amal-amal kita lebih baik dari hari yang berlalu. Sebelum kau amal awak kau, sebelum kita kini kau amalan korban. Korban tu bapak-bapak, tujuannya, bamangko korban namanya. Nyokan bahasa Arab tu. Qaraba yaqrabu qarban, qaribun. Itu amal kebatang kau tu di bulan Zulhijjah. Artinya apa? Orang yang berkorban akan dekat hubungannya dengan Allah. Supaya kita jangan salah dalam berkorban ke Bapak Ibu. Kalau sedekah-sedekah yang lain, pitih saja, itu disuruh oleh Allah dalam Quran, wa atizal qurba haqqahu. Bayarkanlah hak orang yang dekat denganmu. Jadi kalau sedekah-sedekah biasa, Pak, ada di sana pak dan sana ibu, di sana anduang, sepupu bahasa Indonesia, miskinnya dari awak itu dan dibantu baru orang lah lain. Tapi kalau korban Pak, tak itu dah. Masyarakat di sekitar itu biarnya kayonya harus diagih. Jadi awak jangan tak biar korban di sana awak sediagih. Ya kan? Itu merata dibagi orang sekitar itu. Walaupun dia kaya. Ini bedanya sedekah daging korban dengan sedekah yang lain. Ya kan? Bisa-bisa awak dinilai Allah ndak berkorban jadinya kalau dun sana awak sediagi. Tidak biar ke bawah si kuat atau jawi. Ya kan? Asian dia dia. Adik awak kadang tu adik awak laki-laki dan berbini ke tempat lain. Itu saya dibagi ampulang besok yo. Ambo berkorban japui sadonya. Tetangga di sebelah dun sananya ndak ada berkorban, hanya lebih itu saya mencelik. Atau mangko korban perancak di sarahan ke panitia. Iya kan? Jadi bapak-bapak bisa didistribusikan secara benar. Amal konan diaro pahalo atau namo? Pahalo. Di kalau ada kita yang salah-salah, ya kan? Setelah mendengar ini, tahun depan diubah. Ya kan? Itulah dia timba balik Bapak. Kadang-kadang ada orang, dek orang kau berkorban di rumahnya masing-masing, panitia korban kau tak betul. Lah sudah daging yang tu dicancang-cancang beko, ya kan? Anaknya yang paling kete umur 7 tahun membawa kopi jo cerek gadang ke masjid. Nyuantan, ko kopi kece amak Pak. Lah ada minum orang kopi. Panitia yang lain talenga, nyo masuk daging dek pengurus ke dalam cerek tu, anyo sabawa dan nak pulang. Tak siko dah. Lah tak jadi itu. Lalu daging tu pulang. Ya kan? Abiko nyoba sualo cerek ko balik de bininya, nyisi lo kopi balik. Nan kedua lalu yo. Nan ketiga jatuh cerek tu basera daging. Jadi karajo namburu tu pasti dibuktikan. Kalau aku ubah kerana itu. Itu kadang-kadang orang tak mau berkorban melalui panitia. Tunjangnya, ujung ikunya nyobau de panitia ke rumah bini. Kulitnya jual balik ke rokok. Kulit itu dijual, kamu saji saya tak boleh ada game pitinya Pak. Pembali lapiak pun tak boleh pitih kulit korban tu. Dibagikan ke fakir miskin yang ada di sekitar negeri itu. Bukan untuk penambah kas masjid.
Ya kan? Nah, kaum muslimin para jemaah yang terhormat, kalau bapak ibu ambo kan tak berjabatan dah, ambo pensiunan, cuma karajo ambo banyak orang main bawa wirid. Ada sekarang ketua MUI Sumbar tu sangat berani, Pak. Dia muda. Itu ambil di YouTube, itu dikupas ba caronyo korbanan batu. Aja lihat di YouTube. Jan YouTube Ristawardi sini lihat. Buya Gazahar, ketua ulama Sumatera Barat. Aja lihat bagaimana beliau menguraikan mengenai korban. Itu nangka kita ikuti. Ijma ulamanya disabui, hadis nabinya disabui. Kalau keluar dari aturan itu, korban kita bisa ditolak oleh Allah. Nan dapat daging sedawaknya, palo ndak dapat. Ya kan? Kemudian dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai darah dan daging itu kepada Allah. Yang akan sampai adalah ketakwaan dari orang berkorban. Jadi kalau tidak biar jawi gadang si kue dun sana awak senan dia gie tetangga indah, itu tidak berdasarkan takwa namanya korban awak. Masalah ini bacalah surat Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Itu akan terjadi sepanjang masa. Ceritakanlah dengan benar Muhammad tentang kedua putra Adam yang berkorban. Putra Adam itu siapa? Si Adam. Nabi indah Adam Smith apa? Nabi Adam. Nabi, anak Nabi nambah korban. Simak iko ya. Anak Nabi nambah korban, cie diterima, cie indah. Sikole ada anak Nabi. Itu nang diagai. Anak Nabi ada korbannya yang ditolak di Allah. Kenapa? Tidak berdasarkan karena Allah dia berkorban. Kemauan nafsunya saya. Ya kan? Siapa tak diterima tu korbannya si Qabil. Jadi namanya aturan orang kini berkorban tandonya nanyo tiru si Qabil. Ada yang salah dapat palon tak? Enan diterima Allah si Habil. Karena apa? Dia ikhlas. Kalau dun sana awak dia giat tetangga indah. Ini tapi kalau panitia yang mengatur korban ini pasti akan dapat. Dan panitia tanya lo diri. Karena kita dapat kepercayaan di masyarakat jangan disalahgunakan. Kau suruh angkat kakinya gak dua bagai, ya kan? Apa suruh bini membuat sup di rumah. Jadi hanya dalam parui awak, ya kan? Ambo bertanya pak, kapalo perawisata Bukit Tinggi. Sabab ada kabun binatang Bukit Tinggi pak, itu di bawah kepala dinas perawisata. Ambo tanyaan, bara banyaknya harimau kau makan daging sehari. Kilo 5 kilo. Di kalau ada orang mencilok daging korban sama seleronya jo harimau tu. Ini harus kita perhatikan terus. Sebab apa? Umur kita bertambah juga. Kesempatan hidup berkurang, badan tambah lama. Ambonya bujuk jadi orang bapak ibu. Labara umur buya 70 tahun lebih. Bantu orang umur 56 buya baru biaja.
Itu bujukan satunya Pak, tidak mungkin. Nyo nama rasuan tubuh ambo tu ambo. Siwan saya tadi tidak bisa Pak lari kalau Pak, iya tidak je. Tadanga di nyo angok tu berbunyi. Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Apa tidak kabar bunyinya? Pertama berdakwah ko bara berteriak ko Pak. Tunggu ambo makan tu ambo tutuh saya supaya badan ambo kuat. Sirwan ko nyuruh ambo sambuh tadi. Petambuh tu nasi tak ada lah. Ambo sesanduk sama kuat lah. Ini apa-apa ini. Temu lah biar aja. Nasi tu lah karya. Kari temu lah. Ya kan? Tapi baalanya anak ambo. Ya kan? Ambil celah. Nah, do basuh-basuh makan ke apa? Kalau basuh awak lama badan. Aku dapat kini ko te talu andaknya cek nak ye putih ke ye putih kata. Ya kan? Di mata kue ya badan. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat. Jadi mudah-mudahan ke depan ya, kalau ada yang salah-salah tu awak membuat aturan, ya kan? Setelah mendengar penjelasan kita ubah lagi.